Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap sehat selalu ya, fit fun pastinya. Dan kali ini kita bakalan membahas tentang pemberitahuan ya, karena ini banyak banget ya tadi pagi gitu kan yang ngejapri, yang nge-DM gua, "Bang, ini kok kenapa turun bla bla segala macam, market ini lagi kenapa? Apakah bener-bener bakal ngedrop gitu kan sampai jauh-jauh ke 17.000, 15.000, 13.000, 9.000 gitu kan. Aduh gimana gitu kan. Mungkin karena kepanikan ini pun juga ya membuat ya gimana, jadi harga Bitcoin pun juga turun dan market memang lagi kondisi memang tidak baik-baik aja. Oke, jadi kesempatan kali ini kita bakalan berbincang atau membahas sebenarnya apa sih penyebab daripada penurunan dari harga cryptocurrency atau khususnya Bitcoin. Ya, sebelum itu gue mau informasikan kepada kalian saat ini memang kalau kita melihat daripada kondisi harga daripada cryptocurrency itu ini wah rata-rata merah ya gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita melihat apa namanya, harganya itu rata-rata nih ya ada 7%, Bitcoin 7%, Ethereum 7% gitu kan, BNB 4%, XRP 10% gitu kan. Dan rata-rata ranging-nya tuh antara 7, 6 ya, seperti itu. Dan ini sangat-sangat membuat, market lagi, panik banget gitu kan. Dan kalau misalnya kita melihat daripada crypto fear-nya sendiri, fear and greed-nya, ya bener kan dari kemarin itu kita berkutat di angka 24 ya, 23 dan saat ini turun menjadi 20. Otomatis memang sangat-sangat signifikan juga penurunannya. Dan ini juga menandakan bahwa psikologis daripada pasar saat ini itu benar-benar, eee, gemes gitu, maksudnya takut ya, seperti itu. Oke, apa nih yang kita bisa bahas dan kita kupas, apa penyebabnya penurunan harga sampai sedemikian rupa itu? Yang pertama, gua mau informasikan ke kalian, ternyata penurunannya sebenarnya itu adalah, gua udah pernah bahas. Jadi kemarin itu tanggal 27, jadi ada, VMC member Master Speak gitu kan. Habis itu, bakalan ada obrolan lagi dengan si Jerome Powell, bakalan speak up lagi gitu, ngobrol gitu ya. Nah, inilah yang membuat penyebabnya dua dua ini ya, 2 berita ini atau 2 agenda ini di tanggal 27 itu, itulah yang membuat sebenarnya harga daripada cryptocurrency itu turun sedemikian seserem itu ya gitu. Sampai gila pattern-nya wah kacau banget sih gitu. Nah, apa yang kita bisa bahas? Nah, muncul pertanyaan kan, "Bang, apa sih sebenarnya yang dibahas mereka ini?" Nah, itu yang kita bakalan lagi mau ulik. Oke, gue bakalan, kasih informasi ke kalian ternyata, ada rapat ya di Prancis, oke. Nah, itu dihadiri oleh si Jerome Powell ini gitu kan. Si Jerome Powell ini ngehadirin dan dia juga merangkap sebagai host host gitu ya. Jadi kayak MC gitulah ya bahasanya. Ya, jadi si Jerome Powell ini, bertambah lagi job desk-nya. Kayaknya kalau kalian ada agenda pernikahan, kayaknya kalian butuh host atau butuh MC segala macam, kayaknya undang aja nih si Bapak Jerome Powell ini. Ya, menurut kalian gimana? Oke, nah ternyata si Jerome Powell ini oke, jadi kita bakalan mau tahu kan penyebabnya apa sebenarnya, penurunannya itu. Nah ternyata, dari obrolan daripada si Jerome Powell ini, dia ada beberapa hal yang cukup sebenarnya, apa ya, membuat, keadaan memang market itu lagi, drop banget, jadi kayak kecewa gitu. Kenapa kecewa? Karena obrolannya si Jerome Powell ini, dia bilang bahwa kayak gini, nah, dalam ekosistem keuangan yang terdesentralisasi, nah, si Jerome Powell ini tuh bilang bahwa sebenarnya ada masalah di dalamnya, yaitu masalah struktural. Nah, itu ya, struktural. Dia katakan seperti struktural yang sangat signifikan seputar kurangnya transparansi. Jadi, menurut si Jerome Powell ini adalah di, apa namanya, keuangan yang terdesentralisasi itu adalah ada permasalahan di dalamnya, yaitu struktural yang tidak transparansi. Itu menurut si Jerome Powell ya. Di mindset otaknya tuh ya ya apa namanya, bankers banget nih ya nggak sih gitu kan. Nah, dari sini sebenarnya hal ini tuh kayak ini menyebab,
obrolan daripada si Jerome Powell ini itu yang membuat ketakutan daripada market. Kenapa takut? Muncul pertanyaan itu kan, "Kenapa takut, Bang?" Nah, ketakutannya adalah seperti ini, guys. Nah, basicnya The Fed atau si Jerome Powell ini sebagai ketua saat ini gitu kan, dia menginginkan sebenarnya CBDC atau, digital desentralisasi, perbankan ini ataulah kayak semacam cryptocurrency lah bahasa sederhananya. Si Jerome Powell ini atau The Fed ini atau, aturan rules keuangan negara itu mereka mau memantau, mau meregulasikan, mau mereka yang mengatur. Paham sampai sini? Ya. Karena kita udah tahu guys, makanya di sini pembahasannya ini sebenarnya kayak bahasa marketing banget nggak sih? Kayak bahasa halus, bahasa kasar yang dihalus-haluskan gitu, ngerti nggak sih? Gitu. Jadi ibarat kata tuh kalau Pak Presiden tuh kayak, misalkan nih Pak Presiden nih udah 5 tahun menjabat gitu. Habis itu dia, berpidato, "Sepertinya harga BBM sangat naik. Nah, ketika saya mencalonkan diri lagi di tahun depan atau di periode depan gitu kan, 5 tahun ke depan, saya bakalan janji untuk menurunkan, BBM itu." Ya. Bahasanya seperti itu, guys. Jadi kayak ada sebab dan ada akibat. Jadi mereka mencari solusi. Karena mereka ini sebenarnya kocak sih. Jadi si Jerome Powell ini atau The Fed ini atau perbankan Amerika Serikat itu merasa tersaingi dengan hadirnya si digital perbankan itu, yaitu yang bergerak di terdesentralisasi yang mereka tidak bisa atur. Itu. Makanya bahasanya adalah ada masalah struktural yang kurang transparansi. Nah, gitu kan. Karena kalau misalkan kalian pahami bersama, sebenarnya mereka tuh kayak ya udah kalian kalau misalkan nih kripto gitu kan. Kalau misalkan kenapa disentil-sentil seperti itu? Karena kalau misalkan kita bertransaksi di dalam dunia perkriptokaransian, negara atau Amerika Serikat itu nggak dapat apa-apa, itu poinnya, ngerti nggak sih? Ini sebenarnya menarik banget sih, makanya pas ini gila ya, lu tahu nggak sih ini pembicaraan ini 4 jam, wah ini kalau lu pantengin, wah gila sih kayaknya. Dan banyak hal sebenarnya yang kita bisa bahas, bahkan gue ampe ngeriset-ngeriset banyak banget sesuatu hal yang gue bisa, wah gila sih. Nah, cuman sebenarnya kita udah ya di situ. Nah, cuman nih, kalau misalkan kalian perhatikan, wait ini kayaknya agak panjang nggak apa-apa ya. Mana nih? Nah, di sini dia jelaskan bahwa eh dia menambahkan bahwa sementara aset kripto untuk mencoba bentar, wait, oke, jika Anda ingin menciptakan uang pribadi di seluruh negeri, benar-benar perlu ada peran federal ya. Kami pikir seharusnya The Fed yang memainkan peran itu. Itulah fokus utama kami saat ini. Paham sampai sini? Jadi guys, sebenarnya The Fed tuh merasa bahwa kayak, oh ini tuh permasalahan yang keuangan terdesentralisasi, dia kan bilangnya kayak gitu, keuangan terdesentralisasi ini itu ada masalah struktural yang tidak transparansi. Nah, dia langsung The Fed ini merasa bahwa, oh kalau misalkan seperti itu, gimana kalau misalkan keuangan terdesentralisasi ini itu diatur oleh The Fed ya. Karena itulah fokus utama kami saat ini. Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya wah ini bahasa halus dan inilah yang membuat harga kripto itu ancur-ancuran saat ini. Maksudnya langsung drop signifikan. Nanti kita bakalan bahas price action-nya seperti apa. Dan ini jujur kayak gue pas lihat dan membaca artikel ini tuh kayak gue ketawa tergelitik. Ya Allah segitunya ya orang-orang kalau mau berkuasa dan orang yang tersindir atau merasa tersaingi dengan sesuatu hal yang baru ternyata seperti ini ya rasanya gitu. Jadi seakan-akan tuh orang yang mau kayak, "Ya udah gue sini, ya udah gue sini," kayak gitu. Mereka tuh kacau sih emang, kacau. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua sebenarnya di sini ada, jadi kalau misalkan kalian perhatikan, jadi ada, Christine Lagarde ya. Christine Lagarde ini kalau misalkan kalian nggak tahu dia adalah President of the European Central Bank ya, mereka juga ngobrol-ngobrol bareng bersama si The Fed gitu kan. Nah, cuman di sini ada sesuatu hal yang menarik untuk kutipan daripada Christine Lagarde ini ya.
Dia bilangnya begini, mata uang digital bank sentral atau CBDC diperlukan untuk menjaga peran bank sentral. Ya, paham sampai sini? Ya, bener apa yang kita sudah bahas dari tadi itu sebenarnya segitu-gitu aja. Jadi bank sentral ini merasa tersaingi dengan hadirnya CBDC atau mata uang digital bank sentral. Ya, oke. Mereka sangat-sangat tersaingi guys. Karena itu poin utamanya adalah ketika kita bertransaksi di dalam dunia per-cryptocurrency-an, mereka nggak dapat apa-apa, pemerintah nggak dapat apa-apa. Itu itu poin utamanya gitu. Dan sampai-sampai di sini dijelaskan si Lagarde ini bilang pada contoh sejarah di mana bank sentral tidak ada di sana dan menurutnya itu memicu krisis demi krisis. Jadi dia di sini sebenarnya kayak, menjadi apa ya, berkuasa dalam artian berkuasa itu karena bank sentral ini itu sudah berkuasa, udah mengalami banyak coba-cobaan dalam artian pas di saat krisis, pas di saat, apa itu mereka tetap bisa bertahan. Nah itu. Jadi adanya, central bank atau digital bank sentral itu mereka khawatir gitu, tidak bisa bertahan dengan isu, krisis, isu ekonomi atau apapun segala macam dan mereka menawarkan ya, bahwa gimana kalau misalkan kita, apa namanya, atur di dalam bank sentral aja agar bisa terregulasi dengan baik. Nah itu sebenarnya bahasa, ngerti? Aduh kacau sih, kacau. Dan ya, sedikit tambahan juga ternyata si Lagarde ini atau Christine Lagarde ini juga apa ya, sedikit memberikan sedikit poin penting terhadap, cryptocurrency. Dia bilangnya bahwa Lagarde, jadi dia bilang bahwa ternyata cryptocurrency itu memiliki sisi gelap. Nah, contohnya aktor yang terlibat dari kegagalan Terra Luna yaitu Do Kwon ya. Ini dibahas sama dia di hari ini ya gitu kan. Maksudnya pembahasannya dia. Jadi itulah penggiringan opini orang bahwa wah, berarti memang ya iya juga ya, mungkin orang terpengaruh kayaknya bank sentral memang jauh-jauh lebih aman dibanding digital bank sentral gitu ya atau cryptocurrency lah. Seperti itu. Ya menarik banget kan? Menarik guys. Ya aduh. Nah bahkan gue juga baru tahu tentang hal ini ternyata di Swedia ya, ini menjadi landasan utamanya bank sentral itu mau benar-benar mengatur digital bank sentral atau cryptocurrency itu karena coba lu bayangin ya, negara-negara seperti Swedia telah sepenuhnya menghapus uang tunai. Nah, lu gila nggak tuh? Gila, woi. Jadi dia benar-benar transaksinya tuh udah pakai digital bank sentral atau mungkin bahasa saat ini tuh kayak OPPO, kayak apa namanya, Dana mungkin gitu kan atau GoPay gitu ya. Ya, atau Oyo bukan, Oyo bukan. Oyo bukan digital bank sentral ya, itu, tempat, ya. Oke. Nah, dan juga gue baru tahu ternyata, ada satu negara yaitu di Swedia, di mana pembayaran tunai tidak diperbolehkan lebih dari 10.000 dolar euro. Wah, jadi otomatis harus mereka menggunakan digital bank sentral dan inilah yang membuat bank sentral itu terganggu dengan hal itu. Jadi kalau mereka berpikir bahwa kalau misalkan orang sudah meninggalkan bank sentral, larinya ke digital bank sentral, terus gimana nasib kita? Nah gitu kan, lu tahu nggak sih? Jadi makanya sebenarnya tahta itu atau jabatan itu benar-benar mempengaruhi setiap keputusan. Mereka tuh takut banget, tersaingi, mereka tuh takut banget untuk apa namanya, kayak disingkirkan lah. Itu sebenarnya menjadi tolak ukur permasalahan utamanya. Oke, kita udah ya membahas. Nah, itulah yang menyebabkan harganya cryptocurrency itu drop ya. Drop itu yang menyebabkan seperti itu karena pembahasan yang tadi kita bahas. Nah, terus plannya gimana, Bang? Oke, plannya sebenarnya gini. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat ya, kalau misalkan kita melihat di area ini, jadi apa namanya, harga masih di bawah ini ya, gua ituin dulu. Nah, ya, masih di kisaran di bawah sini, masih menjadi, tertahan mungkin di area ini ya. Kalau misalkan masih seperti itu berarti nggak apa-apa, berarti kita masih aman-aman aja gitu kan.
Minimal dia tertahan ataupun dia mungkin melakukan fake gitu kan, penurunan, bohongan ya, turun ke bawah, tail candle-nya ke bawah segala macam, panjang buntutnya apalah segala macam, tapi masih tetap tertahan dengan harga, close-nya di sini, berarti itu masih aman. Ya otomatis kita bisa melihat, eee market bisa rebound dulu untuk menuju ke 20.000 atau 20.500 itu ya. Nah, opsi pahitnya apa, Bang? Oke, opsi pahitnya adalah ketika market ini ya, market di sini itu jebol jebol melewati, batas daripada 18.500 atau 18.600, otomatis kita bakalan menuju ke harga 17.000 di area-area sini gitu, 17.500, 17.600 seperti itu. Oke, nah itulah yang membuat sebenarnya, planning kita gitu. Tapi kalau misalkan masih tetap tertahan, otomatis ada, kalau misalkan dia tetap tertahan di area 18.500, otomatis kita bisa melihat dulu sebenarnya harapan gua nih ya, harapan gua tuh sebenarnya bisa bangkit lagi. Ini lu bayangin ya, penurunan semenjak, apa namanya, sejak, obrolan daripada, The Fed, Jerome Powell itu gila tuh, 89% guys ya. Ngeri kan? Ngeri. Ya itu termasuk ngeri ya, dalam waktu kurun beberapa jam aja, seperti itu. Nah, terus opsinya apa, Bang? Sebenarnya kalau misalkan gua harus lihat, jadi ya gua udah pernah bilang ke kalian di beberapa video gua, sebenarnya yang menjadi tolak ukur utamanya itu adalah di sini, guys. Gue tuh berharap bahwa Bitcoin bakalan nyentuh dulu di area ini kan. Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian melihat histori, daripada Bitcoin itu, ini kan harusnya fase di mana akhir bulan ini tuh kan kita bisa melihat dulu ya, kita bisa melihat dulu bagaimana perkembangannya. Nah, itu tadi, kalau misalkan jebol di area 18.500, otomatis kita bakalan bisa menuju ke harga ya sekitaran ini 17.700, 17.500 di kisaran situ ya. Tapi dengan iming-iming di mana kalau misalkan kita perhatikan histori, daripada Bitcoin itu di bulan Oktober itu mereka bakalan biasanya naik, biasanya ijo ya. Makanya gue bilang bahwa ini menjadi tolak ukur utama di harga ini ya, di 18.500 ini menjadi tolak ukur juga, menjadi penting banget di sini. Kalau misalkan dia drop ke bawah, otomatis kita bisa melihat di 17.500. Tapi kalau misalkan masih tertahan dengan seperti kondisinya seperti seperti ini aja, oke berarti kita bisa melihat, bull run dulu ya. Mungkin di Oktober ini kita bisa melanjutkan di harga 20.500 di sini guys, di atas nih. Oke, di area sinilah pokoknya, gitu. Ya, itu harapan daripada gua di bulan, bukan di sini guys, di sini dong, di area sini. Ya intinya bermain di area sini ya, 20.000, 20.000-an, 21.000-an. Seperti itu ya, itu plan awalnya. Nah kalau misalkan kalian perhatikan ya, kita bener kan ketahan di area sini, habis itu kita naik ke atas, bum bum bum, habis itu dibanting lagi. Udah nyentuh di titik ini, baru turun. Ya, nah itu dia. Ini menjadi kalau misalkan kita mau cari titik supportnya, otomatis ini yang menjadi poin utama. Karena kenapa? Kalau kalian perhatikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, kita harapannya buluran dulu untuk di bulan Oktober ini, ya. Seperti itu aja. Jadi, itu menjadi titik landasan kita untuk bermain dulu bagaimananya ke depannya seperti apa. Gue nggak tahu ini durasinya udah panjang banget, tapi semoga kalian dengan kondisi saat ini tetap bisa semangat, tetap bisa bersabar ya, oke. Enjoy aja dengan market saat ini, kalian bisa ngelakuin hal apapun yang kalian bisa anggap baik gitu. Oke, sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya karena mau gimana pun gua juga ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber. Dengan kalian support gua bakalan bagi-bagiin ke kalian 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang masing-masing 1 juta. Ya, syaratnya gampang banget, tinggal subscribe dan nyalakan notifikasinya. Titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.